kakak-kakak, adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga malam ini kita dalam keadaan yang sehat. Silakan sebelum acara ini kita mulai, kita memute-kan suara kita supaya tidak bocor. Kemudian juga kita nyalakan kameranya supaya kita saling mengenal ya. Kemudian juga bisa nama device-nya diganti dengan namanya masing-masing. Malam hari ini Bapak Ibu, Brother and Sis hadir pada webinar yang tepat. Webinar malam ini sangat menarik dan syarat dengan info-info yang sangat up to date. Ya, topiknya menarik sekali gitu ya. Pembunuh diam-diam ada di rumah Anda, atau silent killer is your home, is your house. Ya, apa benar ada pembunuh di rumah kita? Harusnya di rumah kita aman ya, aman sekali gitu. Jadi siapa aja si silent killer itu? Jadi Bapak, Ibu, Brother and Sis, terus simak webinar ini sampai selesai. Karena kita malam ini kehadiran seorang pembicara yang sudah men-sharingkan hal ini ke mancanegara dan berbagai kota di seluruh Indonesia. Ya, telah hadir bersama kita sister saya, seorang entrepreneur dan juga practitioner healthy life naturally yang sudah menjalankan pola hidup sedemikian sehat sehingga beliau bisa hidup tanpa obat, sehat tanpa obat. Kalau sehat dengan obat-obatan sih biasa ya, ini sehat tanpa obat selama bertahun-tahun. Oke, mari kita sambut Ibu Sylvia Linawati Gunawan. Silakan. Halo. Halo, Liz. Halo, brother sister. Selamat malam Bapak Ibu yang udah hadir di sini. Selamat malam. Ya, tadi dikatakan oleh Sulis ya, bahwa saya ingin sharing malam ini. Terima kasih Sulis sambutannya ya. Terima kasih juga buat brother sister, Bapak Ibu yang hadir pada malam ini. Saya akan sharing berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan yang saya peroleh di sini, di komunitas ini. Nanti brother sister akan banyak sekali yang ingin saya bagikan. Semoga bisa stay sampai di akhir baru bisa mengambil kesimpulan ya, karena ini berdasarkan pengalaman di mana saya 7 tahun ini memang betul hidup sangat sehat secara alami tanpa obat ya. Nanti akan saya bagikan gimana caranya, gimana rahasianya, dan apa kaitannya dengan judul tema kita malam ini yang berjudul mungkin agak sedikit membuat Bapak Ibu di sini penasaran ya. Silent killer in your house atau silent killer atau pembunuh diam-diam di rumah kita, ada nggak gitu ya? Apakah setiap rumah itu ada atau tidak gitu pembunuh diam-diam? Karena ini betul-betul banyak orang yang belum paham. Nah, sebelum saya bicara banyak tentang hal ini, saya ingin dibantu untuk brother sister menyimak video berikut ini. Ada 3 video. Yang pertama adalah video dari Dr. Martin Blanc. Silakan, Rudy. Kita simak dulu ya videonya. Consent. To protect our children, ourselves, and our ecosystem, we must reduce exposure by establishing more protective guidelines. And so today, scientists from around the world are submitting an appeal to the United Nations, its member states, and the World Health Organization to provide leadership in dealing with this emerging public health crisis. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa memang EMF atau elektromagnetic frequency ini menjadi satu hal yang sangat menjadi tantangan ya menurut Dr. Martin Blanc, dan ini dikemukakan terus oleh para scientific ya, para saintis, para ilmuwan. Berikutnya kita lihat dengarkan Dr. Devra Davis. Standards.
I find that odd. And I want to show you an example of some of the work that we are doing now that I'm releasing here for the first time. And this is a modeled microwave radiation dose of a 6-year-old with greater levels to the frontal and temporal lobes, eyes and cheek. And watch this here. Now, yellow, white, and red are the hottest, all right? And if you look carefully, you will see it's going into the eye, the nose. Do it again, just so you'll get to see it. And partly into the brainstem. Now, that's just showing you that there's going to be some exposure into that area of a young head. It doesn't tell you that there's any biological effect, right? Now, the next slide is going to show you something that might be of interest to students and faculty here. And that has to do with exposure to the reproductive organs. We call them the gonads, I think you say the testicles, and bone marrow. And look here at the radiation as it gets into the groin area. And that's just from having a mobile phone modeled into the pocket. And this, again, is based on normalized SAR with I think we had a dipole antenna. And there are many different variables you can alter in coming up with this kind of simulation, right? Phone standards. Ya, jadi menurut Dr. Devra Davis, jadi dia sudah mempresentasikan hal ini ke di Economic Forum bahwa memang radiasi handphone apalagi untuk anak usia 6 tahun itu sangat dangerous ya. Istilahnya kayak memanggang syaraf-syaraf di otaknya atau sel-sel di otaknya itu. Juga demikian dengan seorang yang memasukkan handphone ke dalam sakunya, itu seperti apa kayak gitu ya, kayak dibakar gitu ya. Next kita saksikan juga berikut ini tayangan dari seorang dokter PhD ya, dia Ol Johnson, mengenai bagaimana bahayanya radiasi juga. You have direct effects on learning capability. I saw recently a study where boys had been subjected to a linguistic language test, and when they were exposed in the double-blind fashion to mobile phones, they did less well. So actually the microwaves as such makes you dumber. Okay. Cancer is an issue, that's for sure, but the real big issue is allergy, asthma, and other oversensitivities. When I was a kid, it was extremely rare to find a child with any form of allergy. Today, more than 50% of children in Sweden up to the age of 14 are allergic asthmatic. And when you allow the key cell for asthma and allergy, the so-called mast cell in your body, to be exposed for levels of microwaves from mobile phones that you are supposed to withstand, they react as if they would have met pollen, nickel, or some other allergen. Oh yes, it has been published in many times. And also there is a Japanese scientist who has shown that you have an eczema, and you expose to eczema from mobile telephones, it gets worse. Okay. Yes. So you see, there are so many pieces in this jigsaw puzzle. I know, but and the funny thing is that, or maybe not even funny, the scary fact is that it is in the public domain. Anyone can download this information, and after this video, they will of course know. Nah, jadi Dr. Ol Johansson, dia mengatakan ya bahwa anak-anak yang terekspos dengan radiasi elektromagnetik frekuensi itu sebenarnya otaknya tuh sampai dia katakan dumb gitu ya, jadi bego gitu ya dalam tanda kutip. Karena apa? Karena memang dirusak gitu, sel-selnya itu dirusak. Bahkan terjadi banyak sekali kasus alergi, ya lebih dari 50% anak-anak itu mengalami alergi. Bahkan ada yang kalau kita kebanyakan pegang handphone juga mengakibatkan eksema dan lain-lain sebenarnya. Nah, 3 contoh video ini sebetulnya kita cut pendek-pendek untuk mempercepat, tapi
Bapak Ibu, brother sister yang hadir malam ini itu bisa menyaksikannya di YouTube. Jadi ini sesuatu yang kali ini Bapak Ibu harus perhatikan benar-benar, karena apalagi sekarang saya masuk ke materi yang akan saya bagikan ya. Apalagi sekarang ini kita tuh di rumah terus, ya kan? Kita di rumah aja. Apa yang terjadi pada saat kita di rumah aja, belajar di rumah, anak-anak seperti ini ya. Jadi mereka sebetulnya di rumah saja, tetapi mengalami apa yang namanya microwave radiation. Itu every day. Ya, kita lihat seperti apa fenomena anak-anak zaman sekarang. Mereka kadang-kadang berkumpul, mereka nggak saling bicara, tapi mereka seperti ini duduk, ada yang pegang iPhone, ada yang pegang, maksudnya handphone ya, ada yang pegang iPad, segala macam lah. Pokoknya gadget, anak zaman sekarang itu bicaranya sama gadget gitu ya. Kalau kita lihat juga, coba Bapak Ibu pikirkan, berada berapa lama di dalam rumah saat ini. Dan ternyata sumber radiasi itu ada di dalam rumah. Ya, bayangkan ya seperti ini. Di belakang saya juga ini ada alat-alat peralatan yang seperti ini gitu ya. Itu semuanya elektromagnetic frekuensi. Jadi mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Sementara kita tidur seperti inilah suasananya ya. Jadi ini di dalam rumah. Nah, ini tanpa disadari karena tidak kelihatan mata, Bapak Ibu yang saya maksud di sini, maka ini menjadi silent killer, pembunuh diam-diam. Karena nggak tahu, setahun, 2 tahun, 3 tahun kita tinggal di dalam keadaan yang seperti ini, ya. Itu ada di dalam rumah kita. Siapa di sini yang nggak pakai wifi di rumahnya? Nggak ada ya. Siapa coba pikir, siapa di sini yang pakai handphone itu sekitar 20 jam? Banyak, gitu ya. Bahkan tidur, handphone-nya ditidurin juga banyak gitu ya. Jadi, it's amazing ya, seperti apa ya. Nah, kita lihat kalau di luar rumah seperti apa. Di luar rumah kita mendapatkan, ini memang di luar negeri ya contohnya, tapi di Indonesia sendiri banyak kan menara-menara BTS Tower itu seperti semakin mepet jaraknya ya. Kalau dulu saya mengukur itu setiap 1 kilometer gitu, sekarang mungkin 300 meter bahkan makin dekat jaraknya. Jadi kita tuh dikepung gitu ya, dikepung oleh elektromagnetik frekuensi. Dimanapun kita berada, kita tidak bisa menghindar, boleh dibilang gitu ya. Tapi nanti saya ada satu tempat yang dimana kita bisa menghindar gitu ya. Nah, ini sumber radiasi di luar rumah juga. Kalau kita lihat, kalau di foto pakai termografi kamera, Bapak Ibu seperti ini. Ya, jadi ini warna-warni ini adalah radiasi elektromagnetik frekuensi yang kita temukan di luar rumah dan di dalam rumah. Karena ini adalah Wi-Fi. Ini gelombang Wi-Fi. Jadi Wi-Fi itu sangat dangerous, silent killer. Seperti inilah ilustrasi gelombang Wi-Fi kalau di dalam mall atau di tempat-tempat keramaian seperti ini. Ya, jadi ini gambarnya udah kayak pandemi COVID ya, yang bisa. Ya, itulah yang akan nanti saya jelaskan di belakang ya. Ilustrasi gelombang EMF kalau kita tidur terus nggak sadar gitu ya, waktu kita nge-charge handphone itu frekuensinya tetap bergerak ya, gelombangnya tetap ada gitu. Padahal anak-anak itu menyerap radiasi 10 kali lipat lebih besar gitu ya. Apalagi anak-anak yang usianya balita atau batita di bawah 3 tahun itu lebih parah lagi gitu ya. Mereka menyerap dan kondisi saraf otaknya atau sel-sel otaknya itu menjadi mudah rusak. Nanti kita lihat apa dampaknya. Ini dampak radiasi elektromagnetik frekuensi. Ini adalah satu penelitian yang dilakukan oleh Dr. Nahda, gitu ya. Kalau kita 70 menit aja di depan komputer, darah kita sewaktu dicek itu seperti ini, gumpal. Harusnya tuh seperti ini, di mana tidak ada elektromagnetik frekuensi. Harusnya ada rongga-rongga sehingga oksigen masuk lebih banyak. Nah, ini yang harusnya terjadi, Bapak Ibu. Sementara kalau kita 70 menit di depan komputer, itu seperti ini, membentuk yang namanya rouleau formation. Jadi, darah kita itu bertumpuk, ya, lengket seperti koin, gitu ya. Makanya dikatakan seperti darah itu kental, gitu ya, bertumpuk-tumpuk. Nah, 10 menit menggunakan mobile phone, lebih-lebih lagi.
Jadi seperti ini. Nah, apa yang terjadi kalau darah kita seperti ini, dampaknya ke kesehatan kita. Seperti tadi dikatakan oleh Dr. Devra Davis, ngantongin handphone ya, pegang, kadang-kadang kita kerja saking cepet-cepet gitu ya, laptopnya kita taruh di paha nih, ya, dampaknya kemana? Nanti kita lihat ya. Dampaknya ternyata juga mempengaruhi sel sperma. Nah, ini buat bapak-bapak nih ya, yang punya sel sperma pasti cowok kan ya. DNA-nya itu rusak, sehingga kualitas sel spermanya itu juga nggak bagus gitu ya, karena DNA-nya rusak. Itu kan cikal bakal keturunan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah gambaran bagaimana bekerjanya. Jadi kalau ada yang mau tahu lebih detail, nanti bisa minta slide ini ke saya. Ya, atau ke yang mengundang. Berikut ini bagaimana kalau dengan ibu hamil. Aduh, sorry, salah mistype sedikit ya. Ibu hamil. Kalau ibu hamil, sekarang banyak banget deh ibu-ibu yang bekerja kan. Sejak 10 tahun yang lalu, ibu-ibu itu bekerja semakin bertambah ya, wanita bekerja. Nah, pada saat bekerja seperti ini, mereka dengan santainya gitu ya, taruh iPad-nya atau taruh handphonenya dekat-dekat. Nah, apa yang terjadi kalau ada sedang hamil? Nah, ini seperti ini. Kita lihat ya, bagaimana radiasi handphone ini. Ini handphone terhadap janin. Pusing juga itu ya janinnya ya, lihat ya. Begitu di off, dia tenang, lebih kalem ya. Wireless radiation affect vital brain, jadi mempengaruhi sel otaknya. Jadi ini harus menjadi hati-hati ya. Kenapa hati-hati? Karena pengaruh radiasi HP terhadap janin itu, Bapak, Ibu, brother, sister bisa lihat di sini, memprihatinkan ya. Dalam kurun waktu 20 tahun itu meningkatnya sampai 600% kalau dihitung ya, seperti ini. Anak autis. Makanya sekarang banyak banget, mulai dari autis ringan sampai autis yang parah. Itu karena salah satunya itu pengaruh dari radiasi handphone. Nah, kalau saya simpulkan secara singkat gitu ya, dari video-video tadi gitu ya, radiasi handphone ini sebenarnya radiasi elektromagnet yang lainnya yang nanti akan ada di belakang juga. Tapi handphone sendiri menurut Martin Blank, Dr. Martin Blank, itu dia bilang gini, membahayakan sel darah. Jadi sel kita yang diserang, merusak DNA. Jadi gini Bapak Ibu, brother sister, manusia itu tubuhnya sempurna diciptakan oleh Tuhan dengan impuls listriknya. Jadi kita tuh ada impuls listrik, ada selnya itu ada frekuensinya. Nah, frekuensi sel yang ada di dalam tubuh kita berlawanan dengan frekuensi sel radiasi. Jadi kusut gitu ya. Makanya jadi sel-sel darah kita itu rusak, bahkan merusak DNA, sehingga terjadi kerusakan sel syaraf. Nah, kemungkinan juga akan mempercepat timbulnya autism, juga memicu penyakit Alzheimer. Sekarang bertumbuh pesat nih Alzheimer ya. Merusak mata, pastinya. Kalau kita sering di depan laptop, itu mata kita bisa tiba-tiba blur. Gitu ya, pernah nggak Bapak Ibu ngalamin seperti itu ya? Saya pernah loh, sampai kayak orang, kok nggak kelihatan gitu ya, karena terlalu lama di depan komputer, itu juga berbahaya. Menyebabkan gangguan tidur, kelelahan, sakit kepala, sering ya, pusing, migrain, tumor kelenjar ludah, karena kita seringkali kalau di depan laptop udah lama kerja tapi lupa minum, ya kayak gitu ya, itu dampaknya ke macam-macam. Penyebab penurunan kepadatan tulang di daerah panggul, mempengaruhi detak jantung dan tekanan darah Anda, juga hubungannya erat radiasi elektromagnet ini dengan kanker. Kenapa? Karena tadi sel-sel di dalam tubuhnya rusak, sehingga sel kanker karena frekuensi yang ada di luaran itu frekuensinya sangat rendah ya, sehingga sel kanker kita yang setiap orang tuh punya bakat, ada gitu ya, itu muncul gitu. Jadi itu yang sebenarnya kaitannya ya terjadinya. Ini adalah gambaran secara saintifiknya. Jadi kalau bagi brother sister Bapak Ibu yang mengerti secara detail ya, bagaimana sel itu dirusak ya, elektromagnet itu merusak sel-sel tubuh kita ya, mengganggu tidur, depresi, anxiety, jadi khawatir gitu ya, terus cepat capek gitu ya, sakit kepala, nggak bisa konsentrasi, cepat lupa. Nah, ini salah satu dampaknya ya. Bahkan ini kan dulu yang mengenai dampak radiasi handphone, komputer, wifi, orang masih berdebat-berdebat. Sekarang udah nggak bisa diperdebatkan lagi karena WHO pun telah menyatakan bahwa
ini sangat ada kaitannya dengan penyakit-penyakit yang cancer dan lain-lainnya, sangat karsinogen istilahnya ya, bisa menyebabkan cancer. Nah, sekarang selamat datang di era 5G. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang paham ya. Saya rasa kalau yang kerjanya senang di sosmed gitu ya, paling senang ya begitu ada 5G nanti segalanya menjadi lebih cepat ya. Mau download file, mau kirim segala macam informasi sangat cepat karena kecepatannya itu pokoknya sangat cepat gitu ya. Ada yang happy, tapi ingat di sisi lain kita juga harus punya solusinya bagaimana terhadap kesehatan kita. Nah, ini kondisi future kita dengan 5G ya, seperti ini nih, Bapak Ibu, brother sister ya. Mungkin, keren ya. Jadi ngapain aja kita bisa hanya tinggal mengandalkan 5G yang akan sangat cepat. Jadi ini kita nggak bisa hindarin. Jadi nggak mungkin kita menghindari 5G. Sebentar lagi 5G akan masuk ke Indonesia, gitu ya. Ini saya punya satu berita ya. Satu berita nih. Di mana siap nggak nih Bapak Ibu? Ada 6 lokasi pertama di RI, ya ini yang saya kutip ya, akan menggunakan internet 5G, ya Telkomsel nih yang mengeluarkannya. Untuk mereka yang tinggal di daerah mana? Di Kelapa Gading, ya, di Pantai Indah Kapuk, di Pondok Indah, BSD, Widya Chandra, Alam Sutra, udah boleh siap-siap loh, ya udah boleh siap-siap ganti HP-nya yang bisa terima 5G, tapi juga siapkah Anda melindungi keluarga Anda? Nah, itu semua fenomenal yang kita tidak bisa hindari, Bapak Ibu. Tapi saya ingin kasih tahu juga di sini, kita sharing ya, ada satu rahasia, di mana ada satu daerah yang alamnya itu berbeda dengan alam di mana kita tinggal, atau yang berbeda dengan rumah kita. Ya. Saya ingin minta dibantu juga dengan tayangan video satu desa, ya, namanya Desa Bama atau Bama Village. Nah, Bapak Ibu lihat deh, brother sister lihat deh desa ini. Kita pengen nggak sih tinggal di desa ini? Coba, apa dampaknya ke kesehatan kita? Bro Rudy mungkin bisa tolong ya, ini saya stop share dulu, nanti lanjut lagi videonya ya. Kita lihat ya, nyimak di sini ya. Nah, ini adalah kondisi di Bama, desa umur panjang, istilahnya begitu ya. Mình chỉ đi dân vô mình cũng nùng vinh cũng nùng vinh dân là dâu gì gia đình cứ đầu bị bố to sẽ ảnh bị dần. What we've witnessed here in China is really a moment in time. This village only has a population of 550 people, yet there are 6 centenarians. None of the centenarians are on any medications. None of them. Mereka nggak ada yang minum obat. There are no cases of heart Tidak ada disease sama sekali. diabetes, Tidak ada kasus heart obesity. disease They atau live these jantung, remarkable, tidak ada long, diabetes, healthy. dan mereka umurnya 100 tahun ke atas. All of them have such a sense of peace about them. They say this is the best time of their life, and they're 108. We don't always hear that from people as they grow old. Sometimes we hear how hard it is to grow old. Mantap ya. Mereka I really hit rock bottom in my mid-40s. tua tapi sehat. I was in constant neck pain, back pain. I couldn't sleep at night. I was on 5 different medications for high blood pressure, high cholesterol, for insomnia, for having difficulty swallowing from severe inflammation. The reality is many of us have full-time demanding jobs where we're in a building all day long. And so the challenge then becomes, how do we navigate these challenges and implement healthier behavior? As a cardiologist,
Some of my Chinese seorang colleagues shared kardiologis with me that there was a yang place tadi where dengan people didn't seem to penyakit-penyakitnya ya, get sick, dia where they datang ke could Bapak. live long, healthy lives without having to take medications, without surgeries. I felt that this was a place that I had to visit. Nah, jadi dia datang ke Bama karena dia tahu bahwa di sana tidak ada obat, nggak perlu obat, nggak ada yang sakit gitu ya, mereka sehat. Jadi mereka itu meninggalnya umurnya 100 tahun lebih, gitu, luar biasa. Nah, desa inilah yang membuat para ilmuwan itu mempelajari apa sih yang membuat mereka sangat-sangat sangat-sangat sehat gitu ya. Nah, ini saya sharing lanjut lagi ya. Ada satu produk. Ini Bapak Ibu, brother sister, simak baik-baik yang namanya alpha spin ya. Alpha spin, alpha itulah satu gelombang ya, frekuensi. Alpha adalah satu frekuensi di mana kalau kita frekuensinya itu alpha, banyak sekali sel-sel yang dibenerin gitu ya. Karena kayak orang kalau meditasi, mereka meditasi kalau mencapai tingkatan alpha, mereka bisa self healing lagi. Nah, alat inilah nanti yang akan membantu brother sister, Bapak Ibu dan saya gitu ya, untuk bisa seakan-akan kita tinggal di Desa Bama. Jadi ini adalah satu revolusi perlindungan lingkungan dari elektromagnet frekuensi. Ini alat ini saya bilang apa ya, miracle ya, buat saya ini miracle karena saya sudah menggunakan alat ini 7 tahun ya. Alpha Spin ini 7 tahun saya sudah menggunakan. Jadi ini frekuensi yang harmonis, sangat harmonis gitu ya. Bayangkan ya kalau frekuensi harmonis bagaimana dampaknya. Sifat dari frekuensi harmonis, sifat getarannya yang bagus, dia mentransfer frekuensi alam, jadi dari bumi, frekuensi bumi kita itu kan mengeluarkan frekuensi. Ya. Yang bagus, yang harmonis itu ada di dalam alpha spin, brother sister. Ini keren banget ya. Jadi teknologi yang merugikan seperti elektromagnet frekuensi tadi diharmoniskan lewat menggunakan alpha spin. Menciptakan lingkungan harmonis yang baik untuk kesehatan dan umur panjang ya. Jadi ini sangat-sangat luar biasa ya. Dia juga menyinkronkan, jadi membuat sinkron frekuensi alam bumi dengan frekuensi harmonis. Jadi kalau kita tinggal di bumi, kita tidak menggunakan alpha spin, maka frekuensi sel tubuh kita itu ngikut frekuensi yang tadi jelek itu dengan paparan radiasi yang segitu hebatnya, apalagi sebentar lagi 5G ya. Sifat dari frekuensi harmonis, jadi memiliki frekuensi berputar. Ini jadi spinning, energinya berputar, berlawanan arah jarum jam, Bapak Ibu. Jadi kalau yang udah punya dan sensitif to energi, kayak saya salah satu orang yang termasuk sensitif ke energi. Jadi ini begitu saya taruh aja, saya udah berasa ini spinningnya gitu ya. Menghasilkan lingkungan harmonis yang melindungi kita, memberi sel-sel tubuh kita getaran yang tepat. Karena tadinya kan frekuensi sel kita itu kita punya impuls listrik, jadi sel kita tuh ada frekuensinya. Tapi oleh frekuensi elektromagnet yang tadi itu kusut jadinya frekuensi sel dalam tubuh kita. Nah, dengan adanya alpha spin, dia menyelaraskan frekuensi sel kita sehingga terlindungilah sel-sel tubuh kita dengan getaran atau frekuensi yang tepat, sehingga kalau kita sel frekuensinya tepat ya di frekuensi sel sehat, maka tidak mungkin kita sakit ya. Sebenarnya saya ngomong begini karena saya udah membuktikannya ya. Sifat dari frekuensi harmonis, energi berputar mengharmoniskan dampak berbahaya dari elektromagnet frekuensi dan wifi ya. Melindungi kita dari radiasi elektromagnet frekuensi yang sangat berbahaya, 24 jam kita dilindungi dengan sangat harmonis ya. Bagaimana caranya nanti saya jelaskan. Jadi tubuh kita, Bapak, Ibu, brother, sister, tubuh kita itu fisiknya, ternyata saya juga belajar dari seorang dokter ahli quantum healing. Dia bilang tubuh kita itu 1% aja. 99% Bapak, Ibu, itu adalah energi yang mengitari tubuh kita. Jadi dia tuh sampai bilang gini loh waktu itu. Kalau energi kita bagus, maka fisiknya ngikut. Bahkan kalau kita bisa jaga energi kita bisa sehat tanpa obat. Ya, energi kita dijaga bisa dari mana? Dari pikiran. Kalau orang beban pikiran juga energinya jadi jelek ya. Jadi salah satunya itu pikiran, juga asupan makanan dan benar-benar energi yang tadi ya, yang gelombang yang ada di sekitar kita. Nah, ini sebenarnya ada videonya, tapi saya ingin yang berikutnya ya. Ini seperti ini ya, cara alpha spin berputar, spinning ya.
Oke. Nah, kalau satu, brother sister, misalnya saya ada satu nih, gitu ya, cukup nggak? At least buat diri sendiri cukup satu. Tapi kalau saya nggak cukup, saya di rumah aja total 21. Belum nanti yang coming soon, gitu ya. Jadi, alpha spin itu kalau satu mengcover radius 2 meter saja. Tapi kalau ada 4 di 4 sudut, nah ini cara meletakkannya, nanti bisa tanya ke banyak mengundang ya. Ini yang membentuk medan kuantum energi. Jadi kalau kita pasang di 4 sudut rumah kita, ya bisa 100 kali 100 meter radiusnya ya, kita menciptakan satu desa Bama. Jadi membawa Bama ke rumah kita, gitu loh, brother sister. Bapak Ibu, ini amazing banget ya. Frekuensi harmonis seumur hidup. Jadi ini istilahnya modal kita sehat untuk seumur hidup. Kalau Tuhan bilang hidup kamu 100 tahun ya, sampai 100 tahun gitu. Ingat ya, ada beberapa hal. Makanan dilihat juga sama pikiran. Ya. Jadi medan energi kuantum dibentuk dengan menggunakan 4 alpha spin. Energi berputar dari medan ini akan membuat frekuensi di dalamnya ini harmonis. Jadi kalau kita taruh di 4 sudut ini, ada wifi di sini, ada handphone kita pakai, kita tinggal di dalam kuantum, itu nggak apa-apa. Karena apa? Karena kita terlindungi. Ya. Nah, alpha spin ini udah diuji coba menggunakan radiasi, udah diuji coba di radiasi Fonsel ya, sangat bagus banget gitu ya. Juga alpha spin sangat bagus untuk membentuk air yang strukturnya bagus atau struktur molekulnya heksagonal. Jadi air itu penting banget. Karena kenapa, brother sister, tubuh kita itu 87%-an ya, itu air, darah. Darah kita kan cair gitu ya. Nah, kalau kita tinggal di desa Bama, mereka airnya tuh kayak minum air terjun. Makanya kenapa pada sehat gitu ya. Kita harus minum air ini. Kenapa? Karena air alpha spin itu tuh sangat bagus. Karena kalau enggak, Bapak Ibu misalnya minum air nih, tapi airnya udah terpapar microwave, rusak. Molekulnya, molekul airnya itu rusak seperti ini. Ini terpapar TV, ini terpapar komputer, ini terpapar handphone. Jadi walaupun beli air mahal gitu ya, dia bilang air heksagonal, tapi kita bawanya pakai handphone, sama aja, rusak airnya. Dan kalau kita terus-terusan minum akan menjadi beban ginjal kita ya, nanti ujung-ujungnya sampai ke cuci darah. Karena air yang diminum bukan air living atau bukan air hidup ya, nanti ada ya. Jadi kita dengan ada alpha spin ini dia akan meresonansi, jadi ditransfer airnya itu dengan cara apa? Melewati alpha spin. Alpha spin ini ada lubangnya ya. Ada lubangnya, nah dilewati ini. Itu akan membawa oksigen lebih banyak, memberi energi pada sel tubuh. Jadi sel kita tuh kayak dikasih minum, gitu Bapak Ibu ya. Meningkatkan stamina juga energi, gitu ya. Jadi ini sangat bagus air ini. Nah ini bedanya nih. Ini air minum biasa, ini air minum terstruktur. Ya. Kita lihat. Ini mungkin agak sedikit. Ya. Dr. Emato's laboratory does research on water samples. Jadi sudah diuji oleh Dr. Masaru Emoto. Dia memang ahlinya air. Air alpha spin itu sudah melewati uji. In a cryogenic chamber. This is what water heated in a microwave oven looks like. Nah, ini kalau di depan microwave ya. This is the effect of a mobile telephone. Di mobile telepon. Somebody said, thank you to this. Begitu saya thank you ke air, itu akan bagus molekulnya. Ya. Jadi air itu hidup. Ya. Kalau air itu dilewatin ke hal-hal yang frekuensinya jelek, maka airnya ikut strukturnya menjadi jelek. The doctor is drawing blood from a patient's finger. Using a special microscope, we shall be able to see the condition of her body from this drop. These are red blood cells and they've lost their electrical charge. So they're all stuck together. Nah, jadi kayak gitu ya. Tadi rouleau dia bilang ya, rouleau formation. Symplasms are associated with heart disease and arthritis and lung disease. Jadi paru-paru, jantung itu berpengaruh dengan air yang kita minum. Begitu dia minum air yang terstruktur, lalu dipelajari ya airnya, lihat airnya bulat-bulat gini. Saya juga pernah tes kayak gini Bapak Ibu brother sister. Ini amazing banget ya, air suling alpha spin. Jadi membawa oksigen lebih banyak, gitu. Makanya kenapa kalau orang-orang yang kena COVID minum air suling alpha spin recovery-nya sangat cepat, ya.
Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita minum jangan sembarangan minum air-air yang sembarangan karena penting banget ya. Air ini penting banget karena dia memberi minum sel-sel kita. Ya, ini adalah satu tes yang tadi sebenarnya udah disampaikan juga. Bagaimana kalau kita makan semakin bakso ya, melakukan tes darah sebelum minum air Alpha-Spin nih kayak gini darahnya, nempel. Begitu minum 1 gelas air Alpha-Spin itu tes darahnya langsung yang banyak oksigennya sesudahnya ya, itu amazing banget. Jadi Alpha-Spin ini, nah brother sister, Alpha-Spin ini sekarang udah ada versi 2.0-nya. Saya punya ini yang saya pegang masih versi awal ya. Tapi ini aja udah amazing banget gitu ya. Apalagi yang terbaru ini ya. Jadi ada, makanya saya juga lagi menunggu nih kedatangannya ya. Saya udah pesen juga. Jadi ada 7 pointed star flow descent. Jadi ini ada 7 ini ya. Ini nggak bisa ditiru lah ini ya. Sangat sulit gitu ya. Meningkatkan aliran cairan secara teratur, setiap titik meningkatkan transfer energi, fokus dari media fotonik ke cairan, membentuk fotonik air terstruktur. Jadi kalau yang ini kan mesti dilewatin sekian kali ya. Kalau ini dilewatin 1 kali aja, udah langsung bagus airnya, langsung living water ya. Jadinya ini akan menstimulasi pembentukan elektron bebas dalam cairan, meningkatkan sifat antioksidan, jadi sebagai antioksidan juga. Jadi ini sangat bagus juga untuk efek anti penuaan ya. Jadi emang ini kalau emang mau awet muda karena selnya itu awet muda. Jadi orang boleh umurnya 55, 60, 100 tapi kalau selnya usianya muda itu makanya sehat. Nah, ini juga ya perbandingan bagaimana tingkat oksigennya ya. Jadi selain itu kelebihan dari Alpha-Spin versi 2.0, versi 2.0 ya, juga ada kemampuan memberdayakan kromoterapi, terapi warna. Jadi apa? Terapi warna ini brother sister bisa lihat ya. Warna-warna ini adalah energi getaran. Jadi dia membuat semakin kita bisa melakukan yang namanya self healing. Jadi setiap cahaya warna pada frekuensi yang berbeda. Jadi memancarkan energi, ternyata ya warna-warna itu memancarkan energi untuk menyeimbangkan energi tubuh. Kombinasi warna memungkinkan tubuh bagian dalam yang harmonis, memicu pemicu utama penyembuhan. Ya, jadi ini sebenarnya salah satu pemicu kesembuhan. Nah, ternyata warna-warna itu sangat mempengaruhi ya. Bagaimana pengaruhnya? Misalnya, contoh warna merah, dia akan mengaktifkan sistem peredaran darah dan saraf. Nah, saya senang warna merah, hari ini saya pakai warna merah. Karena mengaktifkan sistem peredaran darah dan saraf. Artinya kalau menggunakan Alpha-Spin ya, bukan bajunya merah, enggak. Alpha-Spin yang tadi, yang versi 2.0. Warna purple itu juga masing-masing tuh punya satu kelebihan atau fungsi ya. Mengurangi stres itu warna biru. Membantu tubuh menjadi tenang, cyan, blue cyan, ini cyan, warnanya seperti ini. Juga meregenerasi dan meningkatkan kekebalan, itu kalau warna hijau. Membantu membersihkan tubuh dan pikiran, kuning. Memberikan energi pada tubuh dan sistem pernapasan. Jadi warna-warna yang terdapat dari Alpha-Spin itu sangat bisa melakukan terapi yang namanya kromoterapi, terapi warna. Nah, ini hasil analisa BioWell ya, kondisi penyelasan energi. Jadi kalau kita energinya itu tuh setelah menggunakan Alpha-Spin itu energinya lebih selaras ya, seperti ini ya, kelihatan ya. Ini saya agak cepat. Nah seperti ini lebih enak ya ngelihatnya ya. Ini grup tanpa Alpha-Spin, lihat ya, dia energinya tuh nggak selaras, mental-mental gini jauh gitu ya. Tapi begitu dengan Alpha-Spin seperti ini, jadi lebih selaras. Jadi kalau ibaratnya orang itu balance gitu ya. Balance, energinya sangat bagus. Kromoterapi juga digunakan untuk penyembuhan tubuh, pikiran, dan jiwa. Jadi mind, body, and soul. Kesehatan itu ada di 3 ya, mind, body, and soul. Jadi inilah yang sangat powerful banget. Kromoterapi biasa digunakan juga ya, sekarang ini seringlah banyak kalau misalnya brother sister bisa googling ya. Jadi ini ada satu nama-nama terapi yang menggunakan sistem kromoterapi. Nah, aplikasinya seperti apa Alpha-Spin? Di lingkungan seperti ini ya. Di lingkungan artinya di rumah kita taruh di 4 sudut ruangan atau 4 sudut rumah. Yang penting bentuknya setelah disusun
secara benar ya, cara menyusunnya ada caranya, itu membentuk kotak atau persegi panjang. Jadi ini sangat membuat lingkungan yang harmonis. Seakan-akan kita seperti tinggal di desa Bama. Nah, aplikasi proteksinya, kalau saya selalu kemana-mana, kalau pergi, pasti taruh di 2 ini. Ini kenapa bagus Alphaspin ya. Ini ginjal kita, itu kan ada kiri, ada kanan ya ginjalnya ya. Ini jadi bagus banget. Karena apa? Jadi fungsinya jadi bagus, ini menyelaraskan peredaran darah kita di seluruh tubuh, terutama di daerah sini. Saya juga punya tantangan saraf kejepit di lumbar kelima S1. Sejak menggunakan Alphaspin sampai sekarang, itu sangat luar biasa, tertolong banget gitu ya. Jadi saya nggak minum obat lagi dulu. Setiap kali kesakitan minum obat. Jadi ini pasang seperti ini. Ya, kita tinggal beli beltnya. Atau untuk handphone nih, misalnya kita kemana-mana bawa handphone, bawa Alphaspin-nya gitu. Karena apa? Karena dia akan mengharmonisasi frekuensi handphone tadi gitu ya. Kalau kita kerja di kantor, pakai Alphaspin-nya. Hari gini kalau belum pakai Alphaspin, kemana aja gitu ya. Ini zaman radiasi loh, brother sister. Perhatiin lah, ini kesehatan sangat berpengaruh. Air terstruktur, kita lagi pergi gitu ya, bawa 1 Alphaspin, kita taruh aja gini, airnya tuh berubah menjadi air heksagonal yang sangat bagus untuk tubuh kita. Ya, jadi kita minum, saya nggak pernah minum air yang sembarangan, airnya selalu air Alphaspin, karena living water. Ya, air terstruktur seperti ini, jadi dilewatin lubangnya Alphaspin, atau bisa juga dicemplungin ya. Juga bisa nih buat wajah sangat bagus ya, jadi semprot-semprot supaya tetap segar. Untuk orang-orang yang suka refleksi ya, sekarang jangan cuma refleksi pakai tangan, gini-giniin gitu ya, pakai Alphaspin refleksinya. Mantep banget karena itu sirkulasi darahnya itu sangat bagus jadinya. Gerakan Alphaspin pada telapak tangan dengan cara berputar ya, gerakin berputar akan meningkatkan sirkulasi darah. Karena ini nanti ada kaitannya dengan paru-paru, jantung, ini kan semua ada di telapak tangan kita, gitu ya, ibaratnya gitu. Makanya kalau refleksi, kalau nggak di tangan, di kaki. Nah kalau punya tantangan, sakit ya, di bagian tertentu, misalnya kayak di lutut, gitu ya, gunakan Alphaspin, gitu ya. Tapi kalau misalnya lututnya patah, nggak bisa pakai Alphaspin, sambung dulu ke dokter, ya. Jadi ini kebutuhan kita, dokter sangat dibutuhkan. Sambung dulu ya. Misalnya ginjalnya ada batunya, ambil dulu batunya gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang sangat percaya dengan Alphaspin, ditaruh Alphaspin di bagian ginjalnya ya. Ada yang taruh 3, ada yang taruh 6. Perlahan-lahan itu batunya hancur. Tapi ini dengan satu keyakinan yang sangat tinggi. Nah kalau saya udah pernah gunakan seperti ini sering ya dulu. Pernah luka bakar, ya hanya Alphaspin aja gitu ya. Pokoknya ini sangat menolong, membantu. Kenapa? Jadi kok kayaknya ajaib banget gitu ya. Memang ini saya karena apa? Karena kok ada gini, jadi ada yang ngomong begini, kok bisa ya, Sil, orang ginjal tadinya saya cuci darah 2 kali, seminggu 2 kali, ada yang seminggu 3 kali. Begitu menggunakan kuantum, kok jadi lama-lama cuma seminggu sekali. Kok bisa gitu ya? Kok bisa ya orang diabetes tadinya gula darahnya tinggi terus bisa stabil. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita di dalam kuantum, tubuh kita yang tadinya punya kemampuan self-healing, ya kan zaman dulu waktu kita tinggalnya kayak di desa Bama, mereka tuh self-healing, makanya mereka nggak pernah minum obat. Tapi kalau kita tinggal di tempat-tempat kayak di Jakarta, di kota-kota yang dengan radiasi elektromagnetik frekuensi, ya kita nggak bisa self-healing. Tapi kalau kita punya di dalam rumah kita, itu kemampuan kita self-healing itu dikembalikan lagi. Ya. Pakai secara rutin, secara serius gitu ya. Saya pasang ya 2 kuantum di atas dan di bawah. Terus kalau ada tantangan, misalnya stroke seperti ini, rendam ya. Kalau ada yang matanya rusak, mata rusak, perih, merah, semprot-semprot pakai air Alphaspin. Ya, ini untuk yang terapi gangguan pernapasan ya, humidifier. Kalau yang punya humidifier taruh mandi, nah saya taruh di toren air 1, jadi nggak usah susah-susah. Ada orang yang bikin begini nih, Alphaspinnya ditaruh sini, kalau saya taruh di toren air 1 rumah, nyiram tanaman semua pakai air suling Alphaspin. Ini satu kasus ya di mana dia kena kanker kulit setelah berendam dengan struktur air Alphaspin itu dalam waktu hitungan minggu loh ini. 2 atau 3 minggu gitu ya, seperti ini. Sangat bagus untuk
yang kerut-kerut ya, perawatan kecantikan sebelum dan sesudah ini menggunakan alpha spin. Ya, jadi sangat banyak penggunaannya seperti ini. Jadi kayak saya gitu ya, anak saya 3, semua mereka punya alpha spin. Mereka kemanapun mereka ngerti gitu ya, tidur saya udah kuantum, tapi tetap aja ada mereka masing-masing punya satu, taruh di badan atau di kepala karena mereka pakai handphone sangat heavy user gitu ya. Aplikasi lain, jadi kalau Bapak Ibu mau cuci sayur, cuci buah-buahan, pakai seperti ini, karena sayur dan buah-buahan jadi segar. Nah ini Bapak Ibu, saya mau cerita dikit ya sekalian. Dulu saya waktu pertama kali alpha spin diluncurkan, 7 tahun yang lalu, itu saya, kok bisa ya? Masa bisa itu? Kayaknya kan kayak takjub gitu ya. Tapi begitu saya masukkan alpha spin ke dalam satu baskom dan diisi sayuran, dalam hitungan jam, 1-2 jam, itu sayurannya segar kembali. Saya masuk ke logika saya. Tubuh kita kan cairan. Oh iya ya, kalau gitu kalau kita ada di dalam kuantum, kenapa jadinya sangat bagus energinya? Karena energi kita itu diperbaiki gitu ya. Jadi seperti itu. Cuci beras gunakan, kalau udah punya pokoknya maksimalin. Bahkan untuk penghematan bensin. Kenapa logikanya? Bensin cairan. Cairan itu semua dirubah kan, cairannya menjadi heksagonal. Kalau heksagonal maka oktannya naik. Karena oktannya naik, otomatis lebih kerja mesin lebih ringan, sehingga bensinnya lebih hemat. Nah itu yang terjadi ya. Jadi saya juga kalau kan kemana-mana saya bawa alpha spin ya. Kalau kita nginep berhari saya bawanya 5 minimal gitu ya. Karena 4 bikin kuantum, 1 taruh di badan seperti itu. Nah, siram tanaman bisa pegang seperti ini atau seperti saya taruh di toren air, otomatis siramnya dengan air alpha spin. Jadi yang punya pertanian, perkebunan, gunakan deh. Jadi sangat bagus banget gitu ya. Tanamannya seger-seger subur gitu. Yang suka ikan, nah ini kebetulan di rumah saya ada beberapa akuarium yang hobi banget. Airnya ya pakai air alpha spin karena udah dari toren air, bahkan kadang ditambah yang masukin 1 ke akuarium ya. Nah, ini sebenarnya satu video, masih ada waktu ya, saya akan tayangkan. Ini video bagus banget ya. Ini eksperimen oleh teman kita, Mbak Retno, yang terima kasih ya, Mbak Retno. Ini, bayangkan nih Bapak Ibu, lihat. Ini alpha spin-nya ditaruh di 4 sudut ya. Yang tadinya layu, ditungguin loh, ini ada kameranya loh, bukannya ditinggal. Jadi, di dalam 5 jam, ini cuma karena kalau kita nonton 5 jam ya, nggak selesai ya. Jadi ini hasilnya seperti apa? Yang tadinya layu seperti ini seledri ya, menjadi tegak seperti ini. Makanya kenapa ya, ini mungkin Pak cocok dengan kaum pria ya, yang vitalitasnya udah loyo ibaratnya gitu ya, bisa very good banget. Ya, jadi seperti ini ya, jadi seger. Istilahnya kalau tanaman tuh kayak tegak, kayak baru dipetik gitu ya, seger banget gitu. Karena ada kuantum. Makanya at least satu keluarga punya 1 kuantum ya. Kalau mau tahu lebih detail nanti bisa cek di 3H Natural Health YouTube kita. Ya, alpha spin ini bersertifikat. Jadi bukan sembarangan gitu ya. Ini ada studi secara saintifiknya ya. Sertifikatnya internasional, jadi udah free radiation test, tidak ada radiasi, kemudian juga free oleh Dr. Pelzer dan partner, jadi ini sangat susah ya mendapatkan sertifikat ini, baru alpha spin satu-satunya. Heavy metal and food grade acceptability test, ya. Ini yang satu-satunya juga alpha spin yang punya sertifikat selengkap ini. Ya. So alpha spin is positive energy, dengan kampanye apa, healthy, happy, harmony. Nah, selain itu, saya juga, tadi kan ada kaitannya ya, di Desa Bama orang-orang tuh makannya seperti apa. Jadi, sel kita itu juga butuh makanan. Saya juga ingin jelaskan gitu ya, karena kalau enggak, sel bisa rusak gitu ya, dengan frekuensi, tapi sel butuh makanan. Makanya ini tadi perlindungan, istilahnya perlindungan dari luar gitu ya, karena kita tidak makan apa sebenarnya kan nggak dimakan gitu ya. Tapi sel kita butuh makanan. Seringkali kita makan yang sehari-hari kita makan, nasi lah gitu ya, dengan lauknya yang enak-enak gitu ya, junk food itu. Kan emang kita kenyang. Tapi yang kenyang sebenarnya mulut kita ya, atau perut kita kenyang, tapi sel kita kelaparan.
Nah, ini ada satu revolusi makanan sel menghasilkan percikan kehidupan. Jadi ini sebenarnya kayak businya kehidupan. Busi itu apa? Energi ya. Bioenergi untuk pertumbuhan sel yang sangat sehat, ya, yang sehat. Makanan yang paling primitif itu kan dulu memang kalau bayi-bayi gitu ya makan itu kan makan air tajin ya. Itu warisan. Sebetulnya makanan sel itu adalah alpha polysaccharida peptide. Ini akan meningkatkan kekuatan penyembuhan diri. Jadi kenapa penting banget makan alpha meta? Nah, ini saya ingin kasih tahu bagaimana ya. Alpha meta ini udah dapat sertifikat USDA organik. Jadi organiknya bukan asal tempel, organik melalui penelitian mulai dari pembibitan, panen, proses produksi, pengangkutan, penyimpanan produk. Alpha meta ini, brother sister, bapak ibu, bukan sembarangan padinya ya. Padinya itu brown rice yang ditanamnya di Lembah Siam di Thailand. Karena di sana itu tanahnya sangat alkali, sangat basah gitu ya. Dipanennya hanya 1 tahun sekali, dengan keseimbangan ekologi yang sangat bagus ya. Tidak ada pupuk kimia, tidak ada pestisida, nggak ada pestisidanya, tanpa herbisida, dan pengendalian hamanya alami. Bapak Ibu bisa lihat di sini menggunakan teman-teman kita ya, ada cacing, kodok gitu ya, ada ikan-ikan seperti itu. Jadi kita juga perlu makan yang sehat. Teknologinya udah distabilisasi, mencegah bahan baku teroksidasi, jadi stabil. Jadi seperti itu ya. Dihidrolisa secara mekanis yang tadi ya tanpa baginya. Karena secara mekanis otomatis ini pracerna jadi siap diserap oleh sel tubuh kita. Nah, ini bisa dibedakan ya. Jadi Bapak Ibu kalau makan sehari-hari makan nasi misalnya contoh, molekulnya itu sebesar ini Bapak Ibu. Dan namanya regular polysaccharide peptide. Sedangkan kalau alpha meta itu sebesar ini ya, alpha glukan. Nah, untuk menyerap itu tidak membutuhkan energi. Jadi begini, kalau misalnya makan, saya contohnya nasi aja ya, karena dimakan setiap hari kan. Makan nasi itu sebenarnya butuh at least 35 ATP energi untuk menghasilkan 36 ATP. Jadi sebenarnya kita cuma gain 1 ATP, simpan energi 1 ATP gitu ya, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau alpha meta, untuk menyerap alpha meta, sel kita untuk menyerap alpha meta tidak membutuhkan energi untuk menyerap. 0 ATP. Bahkan langsung menghasilkan 36 ATP. Jadi ini 30 detik diserap oleh mitokondria. Mitokondria itu pabriknya sel atau PLN-nya sel. Gardunya sel. Jadi kalau sel kita itu sehat, otomatis organ tubuhnya sehat. Ya, seperti itu. Nah, ini scientific-nya ya. Yang belajar biokimia pasti suka nih ini ya. Intinya gini, kita butuh energi untuk apa? Pembuangan racun sel, perbaikan sel, perlindungan sel, peremajaan sel. Kalau sel kita nggak pernah dikasih makan, otomatis nanti mau memperbaiki sel nggak bisa. Yang ada rusak. Jadi gampang banget sakit. Dikit-dikit flu, dikit-dikit batuk, pilek lah. Itu tuh sebenarnya karena selnya nggak pernah dikasih makan, gitu ya. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Saya tuh 7 tahun ya, Bapak Ibu, nggak pernah batuk, nggak pernah pilek, nggak pernah pusing. Saya heran sebenarnya gitu. Karena saya benar-benar mengamini ini dan melakukannya. Selama 7 tahun saya minum alpha meta, udah 10 tahun sebenarnya, non-stop ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak minum alpha meta, kita bisa terjadi seperti ini nih. Jadi usus kita mestinya kan nempel-nempel, tapi kalau nggak pernah dikasih makan selnya, bisa terjadi kebocoran usus. Kalau terjadi kebocoran usus yang namanya leaky gut ya, sehingga bisa macam-macam. Nanti bisa terjadi autoimun. Sekarang kan autoimun itu udah hampir 200 jenis, apa bahkan udah lebih mungkin ya, saya nggak tahu juga perkembangannya, karena cepat banget. Sekarang banyak sekali autoimun. Nah, alpha PSP adalah senyawa bioaktif yang memberikan manfaat, membantu menyiapkan aktivitas koenzim, sehingga akan meningkatkan fungsi enzim pencernaan kita. Jadi pencernaan kita akan lebih baik. Orang-orang kan bisa sakit macam-macam ya. Autoimun kan bisa ke macam-macam ya, gitu ya. Inflamasi, gitu ya, gampang inflamasi. Itu juga karena ada kebocoran usus. Orang-orang yang asam lambungnya tinggi, itu rata-rata karena sebabnya adalah leaky gut syndrome ini, Bapak Ibu. Ini amazing ya. Jadi kita perlu sekali makan alpha meta. Nah,
siapa yang butuh, yang harus konsumsi alpha meta sebetulnya adalah semuanya. Ya, saya mau cerita sedikit ya. Ibu hamil itu penting banget minum alpha meta. Karena apa? Supaya yang belum hamil sekalipun ya, kalau yang belum hamil ya, kenapa saya nggak hamil-hamil? Bisa jadi sel reproduksinya ada yang nggak benar gitu ya, sehingga makasih makan selnya, karena sel reproduksi dibenerin, sel kulit dibenerin, sel otak, semua sel yang jumlahnya triliunan di dalam tubuh kita itu dibenerin satu persatu. Jadi makanya minum alpha meta itu non-stop ya. 3 kali sehari selama 3 bulan pertama, sesudahnya sehari sekali. Tapi kalau punya tantangan kesehatan 3 kali sehari terus ya, sampai nanti betul-betul semuanya bagus gitu ya, baru bisa cek ke dokter lagi gitu ya. Jadi rutin cek lagi kalau misalnya kondisinya, misalnya sekarang gula darah saya tinggi, minum alpha meta, nanti cek ke dokter, udah bisa nih yang tadinya suntik insulin berkurang, dokter bilang udah kurangin ya, bisa begitu. Jadi ceklah. Sertifikatnya ini, jadi alpha meta ini terbuktinya secara klinis, jadi ada clinical study-nya. Nanti bisa ditanyakan lebih detail kepada yang mengundang Bapak Ibu, brother sister di sini ya. Jadi produknya ini sangat aman untuk dikonsumsi, mulai dari sebelum hamil, ya jadi semuanya ya sebenarnya. Lalu nanti bayi 6 bulan itu udah bisa minum, pada waktu disapih kasih minum alpha meta supaya selnya dari kecil selnya bagus terus. Jadi nggak takut ada virus apapun gitu ya, nggak gampang stres gitu, jadi nggak takut, peace gitu apa ya, enak gitu, tenang. Dan ini mendapatkan sertifikat USDA organik dan Europe ya, Europe organik, jadi sangat luar biasa ya, nggak gampang dapat ini, juga dapat jakin halal ya. Nah jadi Bapak Ibu, ini sharing saya sebetulnya. Sehat itu adalah satu anugerah yang luar biasa ya untuk kita semua, bukan cuma saya tapi semua Bapak Ibu. Nah, ini sebetulnya rahasia alam ya, bahwa selain ini juga kita sebenarnya punya produk yang sangat-sangat luar biasa ya, basic need gitu ya. Ada Vitalmax, itu adalah sari buah dan sayur-sayuran yang sangat organik, alami, itu juga saya minum, terutama di masa COVID ini saya minum setiap hari, tetesin di air minum kita 10 tetes ya. Ya seperti ini bentuknya ya, tapi saya nggak detail explain ini, nanti bisa ditanyakan ke yang mengundang. Juga saya tidur di matras JMS3, kenapa? Karena matrasnya itu ada biomagnet, ada batu turmalin, pokoknya saya luar biasa deh. Itu membantu saya strukturnya, tulangnya jadi tegak gitu ya, jadi nggak menghindari osteoporosis. Ya, karena saya usia udah 55 harus jaganya dari kapan? Dari sebelumnya. Jadi saya udah 10 tahun ini saya menjaga. Nah itu thank you, ini untuk materi saya, tapi saya sebelumnya mengakhiri presentasi ini, saya ingin mengundang seorang teman, ya, namanya Bapak Eka, ini luar biasa, ya, beliau adalah seorang staf eksekutif di perusahaan multinasional yang juga mempraktekkan hidup sehat yang alami, yang tadinya mengalami berbagai macam tantangan kesehatan, tapi sekarang ini beliau sangat sehat. Nah ini juga cerita ini akan saya bagikan langsung gitu ya dengan Bro Eka, mungkin saya undang, kita tepuk tangan dulu dong biar semangat. Ya, tepuk tangan dulu ya. Oke Bro Eka, Bapak Ibu, halo, jangan kemana-mana ya. Malam Eka, jangan kemana-mana nih. Ini ceritanya keren banget ya. Bro Eka sendiri pernah mengalami ya. Yang tadi kan banyak tuh Bro Eka dampaknya elektromagnetik frekuensi lah, bagaimana waktu dulu belum ada handphone, terus mungkin Bro Eka bisa ceritakan gitu pengalaman pribadi yang bisa bermanfaat buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Iya benar Mbak Silvi, jadi selamat malam semuanya Bro and Sis. Jadi perkenalkan saya Eka, saya ini sebenarnya profesi saya itu lebih ke akuntan ya. Jadi saya itu bekerja di bidang finance. Jadi otomatis saya ini sangat berbeda latar belakang nih kalau kita sama Mbak Silvi ya. Sama Mbak Silvi itu, kalau Silvi kan orang sales ya Mbak. Jadi kalau saya itu di finance itu justru di dalam ruangan sepanjang hari di depan komputer gitu. Dan karena juga saya bekerja di salah satu perusahaan multinasional yang cukup besar dan juga semua perangkatnya itu memang oke punya gitu.
Kita disediakan laptop, ada komputer gitu ya, ada pokoknya barang-barang elektronik dan juga koneksinya itu pasti menggunakan WiFi. Jadi Mbak Silvi bisa ngebayangin tuh ya situasi dan kondisi saya. Jadi ketika saya tadi lihat presentasinya Mbak Silvi itu, oh saya banget dulu gitu. Jadi saya sebenarnya nggak menyadari bahwa kondisi bekerja di lingkungan kerja saya itu sangat berbahaya buat kesehatan. Nah, saya waktu sekian tahun yang lalu ya, saya mengenal Alphaspin ini di tahun 2014 ya. Nah, sebelumnya itu saya memang suka mengalami yang rasanya migrain. Ya, migrain. Jadi karena saya bekerja dalam waktu lama di depan komputer ya, apalagi kalau misalnya bicara teknis finance, akuntansi gitu ya. Jadi kita benar-benar di depan layar monitor itu yang selama berjam-jam gitu ya. Bahkan dari pagi sampai mau pagi lagi gitu. Wow, luar biasa. Jadi itu luar biasa. Nah, saya dulu suka mengalami yang namanya migrain. Migrainnya itu cukup sangat mengganggu deh. Nah, sampai beberapa kali saya kalau tanya ke dokter, tapi memang jadi gini, jadi migrainnya itu ada, tapi begitu kejadian dia itu sangat mengganggu dan bahkan bisa membuat saya nggak bisa tidur juga gitu. Sampai nggak bisa tidur ya? Pusing gitu, saya pikir kenapa gitu ya, dan ketika dikonsul ke dokter apa segala macam diperiksa darah, dokter bilang ya itu mungkin kelamaan di depan komputer gitu ya. Wah ternyata jadi, ya. Nah gimana caranya nggak di depan komputer gitu? Atau misalnya juga kadang dulu saya kejadian kalau misalnya saya juga suka komunikasi ya, handphone, telepon gitu ya. Dan kalau kita bicara sesuatu yang teknis kan di dalam waktu lama kan kita nggak sekedar say hey kalau pekerjaan gitu ya. Jadi dalam waktu lama juga setelah berkomunikasi dalam waktu lama itu biasanya telinga kan panas gitu ya. Panas bahkan karena ya mulai tuh udah migrain juga gitu. Nah, suatu ketika saya itu dikenalkan sama produk Alphaspin ya. Ini saya seperti ini ya produknya. Nah, itu yang baru tuh ya, Kak. Oh ya ini yang baru. Nah, itu tuh. Nah, jadi ketika saya dikenalkan sebenarnya informasi yang saya terima bahwa Alphaspin ini menghalau bahaya dari radio elektromagnetik frekuensi gitu ya. Jadi ketika saya tahu itu saya mau melindungi diri saya, itu tujuan saya, Mbak Silvi. Kayaknya bahaya juga nih, persis seperti yang tadi dijelasin gitu ya, bahwa merusak sel dan itu kita nggak bisa hindarin. Saya juga pasti masih pakai laptop, masih pakai komputer, masih pakai handphone gitu ya. Nggak mungkin saya pindah ke Bama terus gimana gitu ya. Nah, jadi saya pakai tuh Mas ya. Saya beli dan saya setiap hari saya bawa di pekerjaan, saya taruh di dekat laptop segala macam. Terus juga saya beli memang nggak cuma satu, sama nih sama Mbak Silvi. Jadi banyak ya. Saya di rumah ada 15 ya. Wow, luar biasa. 15 yang lama ya Mbak Silvi. Yang 15 yang lama, yang baru berarti mungkin 20 lebih ya. 5 kali ya. Jadi ketika itu saya juga taruh di tempat tidur. Anak-anak juga pegang satu. Jadi kalau tadi ya ada gambar anak-anak main gadget, kalau anak saya itu udah pasti pegang satu masing-masing. Iya. Nah jadi dampaknya setelah itu gimana? Nah sebenarnya saya nggak menyadari tuh Mbak Silvi. Ketika pakai saya pikir oke, udah terlindungi gitu ya. Tapi saya baru menyadarinya sekian lama pakai, kok kayaknya ada yang berubah ya dari diri saya gitu. Jadi ketika bekerja juga lebih enak gitu ya, nggak tahu kan kalau kita kena migrain di pekerjaan, ini pusing kan, bawaannya stres, marah-marah ya Mas. Jadi itu lebih moodnya jadi lebih enak, terus juga tidur juga di rumah jadi lebih nyaman gitu. Dan keluhan-keluhan kesehatan yang tadinya saya rasakan selama sekian tahun sebelum mengenal Alphaspin itu ya saya bisa bilang ya saat ini udah nggak ngalamin lagi gitu. Itu Mas. Thank you Bro Eka. Jadi memang ya, jadi sebetulnya Alphaspin ini banyak mungkin brother sister, Bapak Ibu di sini yang sudah mendengar beberapa tahun yang lalu, tapi ada orang-orang yang mengambil keputusan seperti saya, seperti Bro Eka, tapi ada juga yang menjadi penonton. Saya sarankan mulai sekarang lakukan apa yang saya lakukan dan Bro Eka lakukan, karena itu akan merubah kesehatan Bapak Ibu, brother sister yang hadir di sini. Selamat mengambil keputusan
ini sharing kita hari ini. Terima kasih Bro Eka, sangat menolong, sangat berguna sekali. Saya kembalikan ke MC kita yang luar biasa, Ibu atau Sis Sulis Santoso. Silakan Sulis, terima kasih. Wow, thank you so much ya, Sylvie, Bro Eka, gitu atas sharing-sharingnya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bro and Sis, kita udah tahu siapa silent killer yang ada di dalam rumah. Jadi bahkan sahabat kita yang kecil ini itu juga silent killer sebenarnya ya. Jadi kita udah tahu juga solusinya alpha spin. Ya, ini bocor ya. Ya udahlah pokoknya begitu ya, ini alpha spin. Jadi pada kesempatan baik ini, Bizworld itu memberikan promo, gitu ya, jadi mungkin bisa ditayangin promo-promonya, Bro Rudy. Jadi kita kan nggak mungkin kembali ke zaman batu ya, kita harus tetap pakai teknologi ini, gitu ya, pakai teknologi yang support pekerjaan kita. Jadi ini di sini ada 5 unit paket 5 unit Alpha Spin versi 2.0, mendapatkan satu mini Alpha Spin senilai 8.330. Jadi ini harganya sekitar 44 juta ya, gitu. Oke, next. Ini berlaku sampai akhir Mei. Gitu. Mungkin ada lagi, Bro Rudy. Oh ya, ada paket juga spesial dari ini juga sampai akhir 31 Mei. Jadi ini pembelian Angel Secret, ya Angel Moon, pembalut ion negatif ya. Ini juga sangat benar-benar sangat membantu para wanita dan pria juga. Jadi 4 kotak, pembelian 4 kotak dan 4 botol Alpha Meta mendapatkan 1 gratis Alpha Meta. Begitu, ada lagi juga, oh ya, ini promosi Vitomax ya, Vitomax ini beli 1 mendapat 1 ya, dengan harga 1 botolnya 560 gitu. Oke, ini berlaku sampai tanggal 31 Mei juga. Ada lagi Bro, juga ini GMS3, jadi ini matras ya, matras kesehatan. Jadi ini untuk melancarkan peredaran darah, juga untuk memperbaiki struktur tulang belakang. Jadi ini limited banget ya barangnya ya. Jadi Bro and Sis mesti cepat-cepat beli gitu ya, mesti cepat-cepat menghubungi orang yang mengundang karena benar-benar limited, barangnya limited sekali. Oke, saya pikir begitu saja webinar kali ini. Saya Sulis Santoso dari Jakarta mengucapkan terima kasih. Kita boleh leave. Jadi stay healthy, stay safe. See you next time. Terima kasih. Thank you semuanya. Thank you.